Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berjumpa di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada baginda kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan menanyakan kata-kata kalimah, langsung saja saya bacakan tata tertib acara pada malam ini. Pertama, protokol yang dianggap berlangsung. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, ceramah agama. Yang kelima, penutup. Sebelum kita masuki acara selanjutnya, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillah. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Febri kami. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man shafi'a nafsah. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada hati. Mudah-mudahan dengan pembacaan ini dapat mengangkat
tak jawab salam dalam majelis ini berarti berdosa. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah, yang saya hormati itu seluruh para penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka kita tak akan menyegerakan diri untuk berkumpul di masjid Pondok Pesantren Nurul Mustafa ini. Allah masih kasih kita kesempatan di tengah kehidupan kita yang begitu singkat. Perjalanan kita itu singkat. Dimulai nanti lahir tak bawa apa-apa, dan nanti wafat juga tak bawa apa-apa, kecuali amal ibadah yang akan menemani kita. Kalau lepas amal kita, maka insya Allah kita akan selamat akhirat kita. Kalau sedikit amal kita, maka percayalah kita akan menyesal dan sesal yang tiada guna. Kalau sudah menyesal di akhirat, berarti penyesalannya terlambat. Leo kita lambatnya. Talangnya itu penyesalan yang memang dialami oleh orang-orang yang melakukan kesalahan dengan andai-andai di saat semuanya sudah terlambat. Andai saya dibangkitkan sedetik saja Pak Asas datang, saya akan bersedekah. Andai saya kembali ke masa muda saya akan belajar ilmu agama. Andai. Maka kamu sekarang beruntung. Ketika masih di usia sekarang, dimasukkan oleh orang tua ke pondok pesantren. Syukur alhamdulillah. Salat lima waktu alhamdulillah. Dekat dengan Al-Quran alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang yang cinta kepada Nabi itu pasti akan memperbanyak bersalawat kepada Nabi. Dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dia akan senantiasa berzikir kepada Allah, dan dia akan senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah, dan kemudian dia akan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sebelum ceramah dimulai, sama-sama kita bersalawat dulu.
diingat mana memang tak tapi tidak mana baik tahu mana contoh dia kawan banyak yang diingin khusus karena tak khusus soalnya saya sulit untuk mengingat Allah SWT. Kemudian di waktu yang lain sudah sibuk main, sudah sibuk urusan dunia. Ketika ada Ustaz ajak salawat juga tak mau ikut salawat kasih. Gunakan kesempatan karena waktu tidak akan pernah kembali lagi. Salah satu fenomena yang terjadi di pondok pesantren adalah banyaknya kawan dengan kawan membuli kawannya. Semua pesantren kata seperti itu. Pesantren saya tidak. Semua sekolah saling membuli, saling mencaci, saling menghina, merasa kawan miskin dia yang kaya, merasa dia ganteng, kawan yang jelek macam-macam berbeda. Cukuplah dihina-hina kawan. Pokoknya saya yang paling ganteng di pesantren ini. Wah, semuanya jelek. Karena saking gantengnya pulang ke pesantren berapa dicat. Wah, saking gantengnya. Kemudian apa? Main TikTok. Wah, saya nak bodoh main TikTok. Kemudian apa lagi? Bikin dia hidup. Lagu-lagu DJ. Semua yang dibuat. Buat perangai. Balik-balik. Dah. Biar tak ketahuan satu tanda saya tutup sikit. Kalau tak sikit-sikit, saya tak tahu. Ujungnya Allah kasih tahu tu. Siapa yang bodoh, bukannya taubat, malah keluar sifat jelek. Apa yang dia lakukan? Ini penyakit semua saja. Di mana seringnya yang membuli. Akhirnya apa? Kawan merasa tak nyaman, yang dia merasa tak nyaman gara-gara kawan memusuhinya, padahal dia yang salah. Ketika dia yang salah, kawan yang salah, akhirnya tak dapat bertemu titik temunya. Dah mau damai. Perempuan merasa saya paling cantik, benak saya tebal, hidung saya mancung, telinga saya jegam. Merasa saya paling cantik sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Merasa lebih baik dari orang. Gampang saja ketika setan dan dah masuk menghina kawan. Wah, kecil, pendek. Wah, orang yang memiliki bulu-bulu mati. Itu penyakit. Apa penyakit ini? Penyakit ini sumbernya dari syaitan. Sumbernya dari syaitan. Berarti dia berkawan sama syaitan. Dia berkawan sama syaitan. Banyak syaitan itu. Ada syaitan apa? Ada syaitan apa? Setan tak nampak membisik-bisikkan kejahatan dalam kalbu. Setan nampak membisikkan kejahatan supaya kawan membuat dapat bodoh. Kalau dia lah, kenapa ini dia? Akhirnya apa? Terjadilah suatu kenakalan. Lalu bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Wah, yang harus saya lakukan menurut Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan, siapa beliau Ustaz? Beliau adalah Al-Hujjatul Islam. Beliau
beliau sangat mampu untuk membantah argumen-argumen orang-orang Syiah La'natullah. Kemudian beliau adalah salah satu tokoh yang terkemuka dalam ilmu agama di saat ini. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan bahwasanya ada empat, ada berapa azan? Ada empat, ada berapa? Aiman? Empat. Ada empat fungsi dari lisan. Empat fungsi dari lisan. Fungsi yang pertama, yaitu lisan diciptakan Allah untuk berzikir. Untuk berzikir, apa-apa saja kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir. Apa lagi? Astagfirullah. Zikir. La ilaha illallah. Zikir. Apa lagi kalimat-kalimat zikir? Bersolawat. Zikir. Baca Quran bagian dari zikir. Ternyata Allah menciptakan lisan gunanya yang pertama kali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi 24 jam kita hidup sehari semalam. Kalau Islam 25 jam, berapa jam Islam? 24 jam. 24 jam yang sudah hidup, dan kita hidup 24 jam. Kira-kira berapa jam yang kita gunakan untuk berzikir? Ada 2 jam? Tidak. Ada 10 jam? Tidak. Ada 5 jam? Tidak. Ada 2 jam? Tidak. Ada 1 jam? Tidak. Mungkin hanya saja termasuk sudah sholat. Sholat kadang hanya 5 menit, 7. Lalu waktu yang singkat itu yang kita butuhkan kan sama-sama. Sebanding atau tidak? Sebanding tidak? Tidak sebanding. Oleh karena itu, di pesantren diajarkan apa yang diajarkan sudah? Di pesantren diajarkan apa tadi? Di pesantren diajarkan apa adik? Wah, udah dapat ya? Di pesantren kita diajarkan beramal. Supaya apa? Keseharian yang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya dalam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini mana? Zikirnya bukan nyebut la ilaha illallah, namun nyebut nama ayah kawannya, nyebut ayah saudaranya, nyebut perangai kawannya. Sebut di seberang pulau nampak. Wildan pun sebut seberang pulau nampak saja dia. Sedangkan gajah dapat mata tidak dapat. Banyak ternyata kekurangan kita. Udahlah kekurangannya banyak, kasih bikin di sini masih membuli orang. Wah, maka kita harus melihat pada diri sendiri. Itu yang pertama. Tujuan Allah menciptakan lisan itu adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digunakan untuk berzikir, maka sia-sialah waktu yang kita habiskan. Kalau sia-sia waktu yang kita habiskan, tak sebanding kita menukarkannya dengan kenikmatan surga. Tak sebanding kita menukarkannya dengan kenikmatan yang abadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Yang kedua, tujuan diciptakannya lisan adalah untuk membaca Al-Quran. Siapa yang masih dibaca Quran sejus sehari? Angkat tangan. Wah, nggak ada. Sejus sehari, angkat tangan. Siapa yang baca Qurannya 8 lembar sehari? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Siapa yang masih dibaca Qurannya 5 lembar sehari? Ada apa tidak? Tidak. Siapa di sini yang baca Qurannya 2 lembar sehari? Ada? Betul apa tidak ini? Jujur apa tidak ini? Insya Allah. Masya Allah. Jika kita membaca Al-Quran 1 juz sehari, maka kita akan khatam Al-Quran ada selama 30 hari. Kita baca Quran 5 lembar sehari, maka kita akan khatam baca Quran selama 22. Ya, selama Ramadan kemarin ada yang khatam Quran latihan. Khatam Quran, betul. Khatam Quran sendiri. Wah, ada yang yang lain yang kemana? Siapa yang ikut? Tadarus musim Ramadan kemarin. Wah, siapa yang ikut tadarus? Ikut. Siapa yang tak ikut solat tarawih di mana? Banyak juga yang tak ikut solat tarawih. Na'udzubillah. Ternyata tujuan lisan yang kedua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membaca Al-Quran. Orang yang banyak baca Qurannya sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa? Karena Allah, keluarganya Allah yang di bumi ini adalah orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Maka Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Apa kata Rasulullah? Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan. Baca Quran apa tidak? Diperhatikan tidak? Kokoh pada tauhid apa tidak? Insya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hingga akhir ayat. Jadi sebaik-baik orang adalah yang membaca Al-Quran. Yang lucunya di pesantren belajar baca Quran sehari sejuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahul Azim. Dapat pahala tidak? Dapat pahala. Lalu ada yang baca Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sampai dia baca 2 juz sehari. Masya Allah. Masya Allah. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang banyak baca Quran apa yang tidak? Mana yang lebih hitungannya banyak? Yang dikit baca Quran apa yang tidak? Yang banyak. Yang banyak. Mana yang lebih dulu masuk surga? Yang suka gibahin orang, ceritakan orang, mengedit orang, suka menghina orang, daripada yang paling
Sehari serius, duduk sama-sama, baca Quran pada dulu. Setelah sejus, sore naik. Bikin kita dipimpin sama Azan. Dipimpin oleh sama Abdul. Masya Allah, Masya Allah. Keluar suara Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terkesima Abdul dengarnya. Mendengar itu apa kata Abdul? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Allah, kabulkan cita-citanya. Ya Allah. Tapi kalau dia kata kabul, nak siapa namanya? Tak banyak suara namanya. Setan namanya. Akhirnya apa supaya yang baru tak jadi doa. Itu harus banyak baca Quran. Di pondok banyak, di rumah banyak. Tegakkan terus hari. Bukan di sekolah, di sekolah, di sekolah. Ada di sekolah. Tidak. Nah, banyak yang baca Quran. Hati tenang, Ustaz bangga, orang tua merasa bahagia. Walaupun terbatas-batas, biarlah salah, tapi dalam keadaan belajar selalu diperbaiki. Lalu yang ketiga, Quran itu apa di situ? Untuk berdakwah, bukan menghina orang kaya. Untuk berdakwah, kalau kita punya duit, kita motivasi orang bersusah. Kita motivasi orang, kita sampaikan dari dirinya berdakwah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai kawan-kawan, hari ini kita baca Quran. Ini faedah baca Quran. Alif Lam Mim. Itu pahalanya berapa? 30. Alif Lam 30. Mim. Ya, 30. 30. Banyak pahalanya saja. Ketika dia sudah banyak dapat pahalanya juga ada ke orang tua. Insya Allah. Daripada ini orang penting saja kawan masuk mereka. Awan, engkau merokok awan. Merokok tak bagus. Kenapa? Merokok itu nanti akan membuat orang tua kita tidak bahagia dan tidak bangga pada kita. Itu dakwah, mengajak orang kepada yang benar, mencegah orang kepada yang mungkar. Itu dakwah. Abdul masih tertidur, masih enak dalam mimpi. Lalu dibangunkan oleh kawannya. Abdul, bangun, kita sholat. Sholat itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri. Semangat Abdul. Iya pula ya. Tapi ketika dia bilang, yuk. Pada jauh lah, ada bumbu. Itu. Ya, mending kita sampaikan ke kawan-kawan. Ayo sama jemaah. Ini pahalanya. Biar bangun. Maka apa yang kalian ucapkan itu adalah bagian dari dakwah. Mengajak orang kepada kebaikan. Kemudian yang keempat, tujuan lisan yang diciptakan yang keempat
apa ini? Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun wa atid. Ternyata tidak sesekali seorang manusia berbicara sepatah kata pun kecuali di sampingnya ada raqib, ada. Apa yang dikatakannya? Mencatat apa yang dia bicarakan. Ali mengucapkan yang jelek, ucapan Ali maka dicatat. Ali berprasangka buruk sama saudaranya, dicatat. Ali bicaranya, dicatat. Ali mencemooh nama ayah kawannya, dicatat. Menghina tetangganya, dicatat. Menghina Abu, dicatat. Menghina Yusuf, dicatat. Aku maaf sebaya Yusuf. Ya, semuanya dicatat. Dan bagaimana Ustaz? Musyawarah terbaru Ustaz. Asal saudara ayah ada 30 biji. Dari asal sampai Z, dari hewan tumbuhan, itu ada kalau ayah ada sesuatu saja. Sakit nanti ayahnya saja. Hablum minallah. Bisa dengan bertaubat. Hablum minan nas, minta maaf. Minta maaf. Aku minta maaf sama ayah. Tak boleh dia lagi. Ya? Wah, lalu apa lagi? Ketika kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut, dia tak mau memaafkan Ustaz, dari mana? Kita setidaknya berusaha. Udah minta maaf kita secara ikhlas. Ya kenapa? Tak apa tak mungkin saja. Minta maaf. Assalamualaikum Pak. Dulu di pasar. Dulu cek sama Pak. Dari mulai dia batang doyong sampai ke aku mantan tu berbol kenapa dulu. Lepas bawaannya. Kira-kira dia bawa ada. Pasti dimaafkan. Susah undang dia. Tapi kalau dia nyata jauh, Pak apa tertutup ada yang tidak sah. Dia meminta maaf. Meminta maaf. Maka jangan sampai menyakiti hati ayah, ibunda dari teman kita. Boleh jadi dia sayang meminta, malah bukan kita yang mengejek. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam membahas hadis, maka siapa yang diam maka dia akan selamat. Jadi dia itu emas. Maka Ibnu Umar mengatakan orang yang sedikit bicara itu perak, orang yang paling banyak ilmunya itu adalah emas. Maka banyak-banyak dari yang mending diam daripada menyakiti saudara kita dengan lisan kita. Menyakiti saudara kita dengan lisan kita itu tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Diamlah. Kalau ada diam, kita masih bisa orang. Kita masih bisa orang cepat dari dulu saudara. Nah, masih bisa kita lagi. Kita ngomong baik-baik. Nah, tapi kalau kita sudah berupaya untuk menjaga lisan, masih dipancing juga lagi, maka ada jalur untuk dunia saya. Yaitu harus dijaga. Jangan pula ditunggu-tunggunya, tak boleh. Boleh jadi dia FB, mencari perhatian orang atau itu ilmunya maka kita hendaknya berupaya untuk menjaga lisan. Idza turidta ila kalimat fada'ha wa la sukut. Sedikit walau kana nutquka min waqatin la kana sukutuka min asjarin. Jika tidak terpaksa untuk berbicara sepatah kata, maka tinggalkanlah dan diamlah. Jika pun pembicaraan merupakan bagian dari perak, maka sungguh diammu itu bagian
dari emas. Nah, lebih baik diam daripada menuntut kekayaan dan duit. Nah, ya, cara yang dapat empat tadi tujuan diciptakannya di sana. Yang pertama, untuk berdiri. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, untuk berdakwah. Yang keempat, untuk menjalankan amaliyah. Di dalam kitab lain, Syarah Munaqidh Al-Bunyah halaman 2 Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi menjelaskan dia mengandung 7.000 kebaikan yang terangkum dalam 7 kalimat. Apa kalimat tersebut? Yang pertama, dia adalah ibadah tanpa usaha. Dia ada usaha enggak? Ngabisin tenaga enggak dia? Enggak. Maka sudah dapat kebaikan di sini. Yang kedua, perhiasan dan buah permata. Orang yang banyak ilmunya pasti lebih sedikit nyakitin hati orang. Betul? Kalau orang banyak ngomong, nah itu banyak nyakitin hati orang. Ya. Yang ketiga, perhiasan kemuliaan tanpa raja. Orang yang banyak dia kemuliaan. Kenapa? Semakin sedikit dia bicara, semakin sedikit dosanya, semakin banyak amaliyahnya untuk beramal kepada Allah, dan semakin banyak dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan ketika Ustaz tanya, Waalaikumsalam. Apa dia Ustaz? Nah, dan itu juga. Jadi kalau kita tanya, orang tanya yang baik, dia jawab. Jangan apa-apa dia, selalu makan. Kalau sekali orang manggil, orang mana? Dia proses. Ustaz tak disahkan semua dia boleh masih mulia dan semua tinggi derajatnya. Tidak cocok itu. Ini boleh diam dalam artian ini adalah berhenti untuk membicarakan baik orang, berhenti untuk menghina orang, berhenti untuk menilai orang. Yang kita nilai hanya dari diri kita sendiri. Sudah sempurna apa belum? Awalnya sempurna? Awalnya sempurna? Belum? Maka tidak ada yang sempurna di dunia ini. Nah, kemudian ada lagi benteng kata penjaga. Kok bisa jadi benteng kalau dia besar? Orang dia sedikit tak musuhnya. Orang sedikit tak musuhnya. Sedikit tak musuhnya. Kalau orang sering banyak bicara, banyak tak musuhnya. Maka ketika kita berbanyak kita, walaupun orang mencoba kita, diam kita, bagikan benteng tanpa penjaga. Semuanya akan berlari begitu saja. Dah, sudah. Biarlah apa kata dia, biar dia anjing mengompang kapilah dalam benar. Maka dia akan lebih baik daripada orang. Betul apa betul? Betul apa betul? Kemudian yang kelima, dia tidak untuk alasan manusia. Ketika seseorang diam ditanya, maka tak ada alasan. Berarti orang tak bisa menerka apabila seseorang laki-laki tak mau bicara, berarti dia marah atau lagi kesal. Dia berkata sama kawannya suruh makan sambalnya, tak ada izin. Pakai parfumnya tak ada izin. Wah, lalu tahu sama kawannya, tak mau bicara sama dia. Tak butuh alasan untuk dia diam. Namun ketika dia diam, pasti ada sesuatu. Yang keenam, memperoleh kemuliaan malaikat katini. Yang ketujuh, tirai aib-aibnya. Orang yang banyak dia aib-aibnya
dihijab oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Dia tidak mau mewarnai saudara. Kalian punya aib atau tidak? Punya. Kalian punya kesalahan atau tidak? Sering oke atau tidak? Boleh sholat atau tidak? Banyak punya dosa atau tidak? Dosa makan dahulu atau tidak? Dosa selingan ada atau tidak? Ternyata punya banyak dosa. Mau nggak semua dosa dibuka sama Allah ini? Malu apa tidak? Maka ketika orang yang banyak diamnya, maka Allah tutup aibnya. Wah, banyak-banyak aja. Ya, banyak-banyak aja. Nanti kesal sama kakaknya, jangan stenju-stenju lagi, tak boleh. Mending agar diam. Dah, diam, tinggalin kakak. Dah, ngomong baik-baik. Jangan stenju. Mereka itu tidak boleh kita carut. Kenapa? Kita diam. Marah, diam. Pengen marah, emosi, diam. Pertengkaran, diam. Hindari pertengkaran, diam. Maka orang yang paling banyak diamnya pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mulai hari ini untuk lebih lancar baca Quran, lebih banyak baca Quran, lebih banyak diamnya daripada 45 insya Allah. Semoga betul apa yang kalian jawab. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustaz. 4 tujuan yang diciptakannya Ustaz. Dan semoga manusia termasuk diri kita pandai menjaga lisan. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang menjaga lisan derajatnya tinggi di sisi Allah, dan orang yang menjaga lisan, orang yang berbanyak lisan untuk beribadah kepada Allah, sudah ada camping masuk surga menjadi ahlul dan insya Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa aziz akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu